Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul jinayah. Ay hadza babul jinayah. Ini bab jinayah. Jinayah itu boleh dikatakan kejahatan atau kriminalitas, menyakiti perbuatan kejahatan. Bab masalah kejahatan atau kriminalitas. Nah, kejahatannya ini, kriminalitasnya ini berbuat jahatnya alal abdan, terhadap diri tubuh seseorang. Paling besarnya kejahatan yang terhadap tubuh ini adalah wal qatlu zulman akbarul kabair, yaitu membunuh. Ialah kriminalitas, kejahatan yang terbesar itu dalam dunia hukum kejahatan itu adalah membunuh. Nah, lalu wal qatlu zulman akbarul kabairi ba'dal kufri. Wal qatlu, membunuh itu, zulman secara zolim, hanya bukan secara syariat. Membunuh secara zolim akbarul kabairi, paling besar daripada dosa-dosa besar, ba'dal kufri, sesudah kafir. Kriminalitas, kejahatan yang terbesar itu adalah membunuh orang lain. Nah, sehingga dalam agama membunuh itu dosanya setelah kafir. Dalam dunia hukum positif, dalam dunia kemanusiaan, membunuh itu adalah sebuah kejahatan besar. Baik membunuhnya dengan cara apapun. Disinilah ada yang disebut dengan perang, kejahatan perang. Nyatakan ini dimasuk nih perang nih. Perang itu membunuh kan? Membunuh. Kejahatan yang terbesar itu adalah membunuh orang-orang madaniyin, orang sipil. Kenapa? Dalam aturan perang itu ada aturannya perang Dalam perang Rasulullah itu ada aturan. Orang ini kada boleh dibunuh, kakanakan, bini-bini itu kada boleh dibunuh. Nah, ketika seseorang dalam peperangan dia membunuh kanak-kanak, dia membunuh perempuan, kada ada hubungannya dengan perang, maka itu disebut dengan kejahatan perang. Paham salah? Itu kejahatan perang. Karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Orang yang tidak bersalah dibunuh. Orang yang tidak bersalah dibunuh itu kan kejahatan yang paling besar. Nah, lalu dalam Islam dosanya, kalau kemanusiaan itu ini kada ada kisah dosa, masalah kemanusiaan aja. Lalu ada hukumannya adalah hukuman kemanusiaan. Kalau di dalam Islam, membunuh itu baik membunuh di saat kesalahan atau membunuh dalam kejahatan perang atau membunuh dalam kehidupan duniawiyah ini dengan sengaja, maka dia adalah bagian daripada dosa besar setelah kafir. Maka wa musbitun li istihqaqil uqubati fid dunya wal akhirati. Wa musbatun boleh, maka ditetapkanlah ia. Atau wa musbitun, maka tetaplah dia membunuh itu li istihqaqil uqubah fid dunya, berhak dihukum di dalam dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Jadi kalau orang berbuat kejahatan membunuh orang lain, maka di dunia dia akan dihukum, bila kada bertobat di akhirat pun dia akan mendapat hukuman.
Dalam Quran jelas Sri. Jelas Sri. Man qatala, apa bunyi ayatnya yuk? Siapa yang membunuh manusia banai, walau satu orang dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahanam kalau kada bertobat. Orang yang membunuh manusia hanya satu orang, paka'an nama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ini hati-hati, ini terkait dengan teroris. Teroris itu kejahatan kemanusiaan, kejahatan dalam agama. Dibenarkankah, dibenarkan apa? Dibolehkanlah, bolehlah seseorang membunuh diri demi untuk menghancurkan sebuah kemaksiatan dan sebagainya. Kada dibenarkan. Kada dibenarkan. Coba kan, orang membom bunuh diri, menghancur gereja, tapi nang mati siapa? Nang mati siapa? Pecahannya nang mati ada orang Islam, ada ini dan itu. Kenapa itu? Membunuh orang, membunuh orang. Satu orang aja dibunuh itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Ini kejahatan kemanusiaan. Dan Allah menjanjikan apabila kada bertobat, fajazauhu jahannam khalidina fiha. Ini hati-hati. Disinilah benar pahaman, jangan sampai dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, mengatasnamakan agama, dia mengatasnamakan jihad. Ini benar hati-hati. Memang ada? Ya ada. Hati-hati kita dalam memahami Quran, memahami hadis, memahami apa yang di dalam kitab. Kadang kayak ini, Din. Kadang kayak ini. Contoh, karena ada orang, ada di dalam kitab, bila orang yang kayak ini, kafir, halal darahnya, ngon dibunuh tuh. Mak ngerinya. Bila nang kayak ini halal darahnya, boleh dibunuh. Ini bahaya. Ini bahaya ini. Orang nang biasanya kelompok nang kayak ini, biasanya satu benar. Dia hanya memahami hukum itu secara lafziah, hanya lapasnya aja. Bahasa sekarang dinai tekstual, hanya teksnya aja. Begitu teksnya nang kayak ini, sudah inilah hukum. Padahal ini harus dibahas secara tuntas, apa benar harus kayak ini. Ini biasanya orang nang kayak ini lalu disebut dengan paham radikal, ekstrim. Coba kita lihat, inilah sekarang yang disebut dengan kelompok radikal itu mulai zaman dulu itu disebut khawarij. Khawarij itu kelompok radikal. Pokoknya bila orang berbeda kada sama dengan pemikiran dan pemahamannya, orang itu kafir. Salah satu korban khawarij itu adalah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyiduna Ali itu dibunuh atas nama agama, nang membunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljam, orangnya hafal Quran, orangnya rajin sujud,
hanya gara-gara memahami Al-Quran yang salah, menuduh Sayyiduna Ali menghukumkan atau berhukum tidak dengan hukum Quran. Makanya terpicu dengan ayat Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya hati-hati. Akhirnya apa? Jadi radikal. Apa memang gitu? Kada. Semuanya harus dibahas, dikupas. Nah ini kelompok sekarang, kalau bahasa orang ini ngarannya dinai, ulama mengatakan awal khawarijul asri, khawarij, neo khawarij, khawarij baru. Khawarij zaman sekarang itu oleh para ulama menyebutkan adalah al-wahabiyah, kelompok wahabi. Bibit-bibit radikal itu terjadi ketika orang kada mau menerima sebuah perbedaan. Bila orang tuh kada mau menerima sebuah perbedaan, nang bujur ampunnya tuh pang nang bujur, ampun orang salah, bid'ah, kafir, macam-macam. Ini berbahaya. Ini memecah belah umat. Hujung-hujungnya halal darahnya. Bunuh kada. Hati-hati. Dan ini sudah di Indonesia sudah paham banyak. Inilah yang disebut ngarannya membunuh orang atas nama agama, atas nama jihad, padahal belum tentu itu jihad. Belum tentu itu jihad. Membunuh ngarannya. Pangeri. Hukumannya dunia akhirat dihukum di dunia mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan bisa saja dihukum mati. Di akhirat iya pula. Iya pula. Nah membunuh bang, apa semua orang yang membunuh itu masuk neraka? Karena kata Nabi al-qatil wal maqtul huma finnar. Ada hadis sahih, al-qatilu wal maqtulu huma finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Mungkin mana orang yang dibunuh nih ada harus pemahaman yang dibunuh masuk neraka juga lah. Dan makanya harus diurai. Orang yang membunuh itu pun kada pasti juga masuk neraka. Kenapa? Coba lihat, wala yatahattamu dukhulul qaili fin qatili finnar. Kada pasti masuk orang yang membunuh itu ke dalam neraka. Wala yakhludu fiha, dan kada pasti kekal dalam neraka. Bapak, wa amruhu ilallah. Urusan dia kepada Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki Allah azab, jika Allah menghendaki Allah ampuni dia. Wa taqbalu taubatuh, tapi dengan syarat bertaubat. Kalau dia kada bertobat, ya sudahlah. Ya sudahlah. Sudah. La qisasa illa fi amadin. Tidak dikisas atau tidak ada hukum kisas. Dihukum kisas ini sudah bahasa benar. Bahasa kita dihukum balasan. Illa fi amadin, kecuali sengaja. Hukum itu akan diberlakukan apabila sengaja. Bila kada sengaja, ya kada diberlakukan lah. Masa orang orang maigau menampar kawan,
Pinjol kawan meneh migau dene migau galas diga tuh kawan danu migau harus pinjol kan laporan ke polisi aja ini laporan polisi dihukum lah mau orang migau sengaja lah la qisas fi amadin tidak ada hukum balas dalam pada yang tidak sengaja. Agama pun kada berdosa. Ya kada, agama kada berdosa kalau orang kada sengaja. Wa huwa qasdu fi'lin wa syakhsin bima yaqtulu. Jinayah itu adalah memang menyengaja memperbuat dan seseorang dengan barang yang ia membunuh. Berencana, sengaja. Ada orang sengaja membunuh, benar? Kada berencana. Ada orang berencana dan sengaja dan berencana. Disitulah kena hukum positif, benar? Berbeda-beda. Kalau orang membunuh tanpa berencana, kada kau aja. Aku memang basilah membunuh. Aku untuk bahasa kita menyelamatkan diriku. Itu berencanalah. Kada. Tapi bersengaja membunuh. Ini apa ngarannya hukuman bisa teringat. Tapi kalau orang pembunuhannya itu sengaja dan berencana, ini berat. Ini berat. Nah, tapi dalam agama membunuh itu adalah memang kasat melaksanakan, baru sengaja kalau kan seseorang dengan apa yang ia bunuh. Wa qasduhuma bi ghairihi shibhu amadin. Dan kasad dia wa qasduhu kalau qasduha kah ain wasduhuma wa syakhsin do fi'il wan syakhsin bersengaja memperbuat dan manusianya, tapi bi ghairihi orang sengaja benar dan berencana, orangnya ditarget sudah, tapi nya membunuhnya itu bi ghairihi bukan dengan barang yang membunuh, bukan barang yang mematikan. Mau sengaja, tapi barangnya kan mati akan ada. Lang membunuh, tapi lawan untuk membunuh di mana? Lawan apa ya? Lawan untuk. Kayak apa? Mati deh. Lawan untuk aja. Kan alatnya ini bimayak dulu dengan barang nang mematikan atau membunuh. Lalu inya membunuh bersengaja, orangnya ada tapi barangnya kada mematikan, tapi ternyata mati. Contoh untuk mati kan deh. Kada kalau barang tuh kada mati akan untuk tuh, tapi inya membunuh lawan untuk aja. Kayak wajar, mau dikajalnya dimuntung. Nah, 10 biji untuk, kamu udah kebihinak lagi. Mati, lawan membunuh aja, lawan untuk. Ini kayak apa nih, Din? Shibhu amadin. Jawabannya menyamai sengaja. Sama aja. Tetap walaupun bukan dengan alat yang mematikan. Habis. Jadi bakadang ngalih-ngalih benar. Artinya hukum itu berlaku orang bakal kemudian di sini basingaja, mengada basingaja. Ngalih-ngalih kada apa-apa. Makanya ada sambungannya. Wal damu qasdi ahadihima, kada disengaja salah satu keduanya, kada disengaja berbuat, kada disengaja orangnya, itu khata'un, itu sebuah
khata, tak salah aja itu. Kada sengaja secara agama itu kada dihukum sama ban. Ini kada sengaja benar. Tapi dalam hukum positif hati-hati, itu dimasukkan menghilangkan nyawa orang. Karena dalam hukum mungkin gitu benar, menghilangkan nyawa orang. Sengaja ataupun kada sengaja itu, atau karena kelalaian itu dihukum benar. Contoh ikam mandak motor benar. Ikam mandak motor dihiga, kada diparkir, kada di pinggir timbok tuh. Ada orang mabuk, ranjahnya mati, hari tangkap juga supir ini tuh. Salah kada ujar. Adalah memperbuat kada, ya kada, memperbuat kada, bertarget kada orangnya mati, benar, karena inya nang meranjah. Mati dalam agamanya kada berdosa, kada dituntut hukum, tapi dalam aturan hukum pidana, hukum kohab ngaranya ini, hukum pidana Indonesia itu salah. Kesalahannya di mana? Kesalahannya dia sudah kelalaiannya, dengan kelalaiannya dia membuat nyawa orang lain hilang. Nampak kenapa mandak motor kada di tempat parkir? Mun agama kada berdosa. Kenapa itu khataun katanya? Yalah. Ya kalau tapi dalam hukum anu bahaya benar. Dalam hukum pidana ini bisa dihukum deh. Han ngalih deh. Ngalih. Artinya kalau memahami ini lebih berat hukum pidana daripada hukum agama. Hukum agama kadang-kadang benar itu. Kenapa? Ini kan ada unsur kesengajaan, menyerupai sengaja kada ada jua, nang ada kada. Ini seorang meranjah. Dan ini banyak ya kejadian. Maka hati-hati kan mandak sepeda motor, hati-hati. Kalau pindah diranjah ke kanakan, mati kemarin tangkap. Mau aku jar kada apa-apa jar. Kenapa ikam mandak sepeda motor di tempat bukan pada tempatnya? Nang itu maulah orang celaka. Betul. Habis. Kemudian walau wujida min syakhsaini ma'an fi'lani muziqani muzaffaqani ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.